Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat bertemu lagi pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-9 pada bab yang kedua, yaitu tentang gerak benda ya. Jadi kalau bab pertama kemarin kita belajar tentang gerak pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, untuk bab kedua ini kita mempelajari tentang gerak benda. Nah, ini adalah pertemuan yang kedua pada bab ini atau pertemuan ke-9 jika kita hitung dari awal perjumpaan kita di semester ini. Oke, kita hari ini akan mempelajari tentang GLB dan GLBB. Apa itu GLB? Ya, GLB adalah kepanjangan dari gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Kalian masih ingat kemarin ya, gerak itu adalah perubahan kedudukan atau posisi benda. Nah, yang kita pelajari di SMP ini adalah gerak lurus ya, jadi gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Di antara sekian gerak lurus tersebut yang kita pelajari ini adalah gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kita perhatikan sama-sama ya video berikut. Nah, coba kalian perhatikan video berikut. Perhatikan di sini speedometernya ya. Demikian juga yang kedua ini, perhatikan speedometernya menunjukkan angka berapa. Nah, apa yang bisa kamu amati dari kedua video tersebut? Apa perbedaannya? Oke, kalau kita perhatikan pada video pertama menunjukkan bahwa mobil bergerak dalam kecepatan yang tetap atau konstan. Ya, tadi kalau kamu perhatikan speedometernya tetap menunjuk pada angka 60. Nah, dalam fisika, gerak yang memiliki kecepatan tetap ini disebut sebagai gerak lurus beraturan atau GLB. Sedangkan pada video kedua menunjukkan bahwa speedometernya mengalami perubahan. Pada detik pertama dia 60 km per jam, pada detik kedua menjadi 65, 75, dan seterusnya. Jadi ini kecepatannya bertambah ya. Itu perbedaan kedua video ini. Jadi video pertama menunjukkan GLB, video kedua menunjukkan GLBB. Nah, gerak lurus beraturan atau GLB pengertiannya adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap sehingga percepatannya adalah sama dengan 0. Kalau kita perhatikan grafiknya, grafik P kecepatan terhadap T ya, kecepatannya tetap sehingga grafiknya di sini berupa garis lurus mendatar. Ya. Sedangkan jika kita perhatikan grafik yang lain yaitu dengan memperhatikan jarak dan waktu, kita tahu setiap saat dia menempuh jarak yang sama. Ya, umpamanya 4 meter di detik pertama, 4 meter di detik kedua, 4 meter di detik ketiga gitu. Tapi kan berarti terus bertambah tapi pertambahannya tetap ya. Pertambahan jaraknya tetap, selang waktunya tetap. Sehingga grafiknya seperti ini. Nah, jika kita melakukan percobaan di laboratorium dengan menggunakan Teicher timer, maka hasil ketukannya bisa kamu lihat seperti ini. Jadi pada GLB,
Jika kita melakukan percobaan menggunakan ticker timer, ketukannya adalah jaraknya sama atau jaraknya tetap. Ya, jadi antara satu ketukan ke ketukan yang lainnya berjarak sama. Pada ticker timer ini, cara membacanya adalah kebalikan dari arah gaya. Maksud Ibu begini, kita lihat di sini, gayanya ke kanan ya, F ke kanan. Maka kita membacanya adalah dari kanan ke kiri. Nah, dari sini, ini yang ketukan pertama, ketukan kedua, ketukan ketiga, dan seterusnya. Nah, kamu lihat di sini jaraknya sama. Ya. Itu ciri dari GLB. Gerak lurus, kecepatannya tetap, percepatannya 0. Grafiknya berupa grafik mendatar jika grafik V terhadap T, sedangkan grafik S terhadap T dia bertambah secara tetap ya, pertambahannya tetap. Kemudian titik-titik di ticker timernya juga sama jaraknya. Selanjutnya, contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari umpamanya yang pertama gerakan pasukan paskibraka. Nah, paskibraka pasukan pengibar bendera pusaka ya. Kalau kita lihat tayangan di televisi pada tanggal 17 Agustus besok ya, atau mungkin kamu pernah lihat sebelum-sebelumnya, karena pasukan paskibra ini memiliki tinggi badan yang relatif sama dan langkahnya juga ditentukan agar jaraknya sama, maka tiap detiknya atau tiap hitungan mereka menempuh jarak yang sama. Demikian juga tentara, ya, saat melakukan langkah tegap mereka menempuh jarak yang sama tiap detiknya, sehingga ini disebut sebagai contoh gerak lurus beraturan. Nah, contoh yang lain, gerak mobil atau motor dengan kecepatan tetap. Mungkinkah ini terjadi? Mungkin, ya. Kalau tanpa hambatan. Cirinya apa? Cirinya bisa kamu lihat pada speedometernya. Jika speedometernya menunjukkan di angka yang sama, maka berarti benda itu atau kendaraan itu sedang bergerak dengan gerak lurus beraturan. Contoh yang lain, kelereng atau bola yang meluncur pada permukaan yang datar tapi licin. Ya, datar tapi licin. Sehingga di sini gaya geseknya bisa dianggap 0. Dan yang terakhir, air yang mengalir dengan kecepatan tetap. Bisakah? Bisa. Ya. Ini terjadi kalau mesinnya dialirkan dengan menggunakan alat, sehingga kecepatannya bisa kita atur agar dia tetap kecepatannya. Selanjutnya, GLBB ya, atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus, tapi dengan kelajuan yang berubah secara teratur atau percepatannya tidak sama dengan 0. Dilihat dari kelajuannya ini, maka GLBB dibedakan menjadi 2. Ada yang pertama GLBB dipercepat, yaitu jika kelajuannya bertambah secara teratur. Sedangkan GLBB diperlambat itu jika kelajuannya berkurang secara teratur. Grafik GLBB bisa kamu lihat di sini. Ya. Grafik V terhadap T, kalau GLBB dipercepat maka grafiknya naik. Sedangkan pada GLBB diperlambat, kamu bisa lihat di sini, GLBB diperlambat, grafik V terhadap T, garisnya menurun. Kemudian pada ketukan ticker timernya, tadi sudah Ibu katakan bahwa pada ticker timer cara membacanya adalah terbalik dengan arah gaya. Nah, kita lihat di sini arah gayanya ke kanan. Maka kita membacanya dari kanan ke kiri. Arah gayanya dari kiri ke kanan, membacanya dari kanan ke kiri. Kita bisa lihat di sini jaraknya. Nah, semakin lama jarak ketukan akan semakin jauh ya. Jadi dalam waktu yang sama, umpamanya selang waktu 1 detik, ini
dia jaraknya akan semakin menjauh. Sedangkan pada GLBB diperlambat, sebaliknya arah bacanya ke sana ya. Jadi ini semakin lama akan semakin mendekat jaraknya. Oke. Nah, selain menggunakan perangkat taker timer, GLB dan GLBB dapat dibedakan dari pola tetesan oli. Ini diumpamakan adalah saat sebuah mobil bergerak, kemudian olinya menetes karena bocor ya olinya, maka dia akan menetes dan membentuk pola titik-titik sesuai dengan gerakan mobil. Pola tetesan oli ini sama dengan pola tiker timer. Yang membedakannya adalah kalau pada pola tiker timer kita membacanya kebalikan dengan arah gaya, kalau pada pola tetesan oli cara membacanya adalah searah dengan arah gaya. Ya. Kita lihat di sini umpamanya, pada GLB tetesan olinya sama seperti pada GLB yang pola tiker timer ya, sama. Jadi jarak antar titiknya sama. Sedangkan kalau yang ini GLBB diperlambat, nah kamu bisa lihat ini karena gayanya dari kiri ke kanan, tetesan oli cara bacanya sama dengan arah gaya, jadi dari sini ke sini. Nah, dari kiri ke kanan kita lihat jarak antar titiknya makin lama makin mendekat. Itu ciri diperlambat tadi ya. Jarak titik-titiknya atau jarak yang ditempuh tiap satuan waktu semakin pendek. Nah, sedangkan pada GLBB dipercepat, jaraknya akan semakin menjauh. Ya, jadi umpamanya detik pertama, detik kedua, detik ketiga, dan seterusnya makin lama makin menjauh. Ya, atau makin lama jarak yang ditempuh semakin jauh. Contoh GLBB dipercepat umpamanya kelereng yang meluncur di papan yang miring. Atau bisa juga sepeda yang melaju di jalan yang menurun. Ini tanpa dikayuh ya, tanpa dikayuh, sepeda yang melaju di jalan menurun pasti dia akan bertambah kecepatannya. Sedangkan contoh GLBB diperlambat umpamanya adalah benda yang dilemparkan vertikal ke atas. Ya, benda dilemparkan vertikal ke atas, maka suatu saat dia akan menuju titik tertinggi. Nah, sebelum titik tertinggi kecepatannya itu akan berkurang. Nah, kemudian setelah mencapai titik tertinggi dia akan jatuh ke bawah. Nah, saat jatuh ke bawah dia akan dipercepat geraknya ya. Jadi contoh GLBB dipercepat juga adalah benda jatuh. Kemudian sepeda motor yang sedang direm atau sepeda yang sedang direm. Ya, direm begitu remnya kita tekan, maka laju sepeda ini atau sepeda motor ataupun mobil itu akan secara bertahap menurun kecepatannya. Ini yang disebut GLBB diperlambat. Selain itu ada istilah percepatan dan perlambatan. Percepatan adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu, sedangkan perlambatan adalah berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Lambangnya apa? Lambangnya sama, yaitu A. Ya. Kemudian sekarang rumusnya. Rumus yang berlaku pada GLB atau gerak lurus beraturan paling tidak ada dua. Coba kamu perhatikan di sini. Yang pertama, VT sama dengan VO ditambah A kali T. Kemudian yang kedua, A sama dengan VT dikurangi VO per T. Di mana keterangannya adalah A adalah percepatan, satuannya meter per sekon. VT adalah kelajuan akhir. Kemudian VO adalah kelajuan awal, satuannya sama-sama meter per sekon. Kemudian selanjutnya T adalah waktu, satuannya sekon. Maaf, percepatan ini satuannya meter per sekon kuadrat ya. Nah, ini belum. GLBB. Pada GLBB
kita ada 3 rumus ya. Yang pertama S sama dengan VO kali T plus minus setengah AT kuadrat. Kemudian V sama dengan VOT plus minus AT. Dan V kuadrat sama dengan VO kuadrat T plus minus 2AT. Dengan keterangan S adalah jarak, satuannya meter. VO adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Kecepatan adalah meter per sekon kuadrat. Meter per sekon. Percepatan yang meter per sekon kuadrat ya. Jadi di sini ada kesalahan, maaf Ibu. Yang betul yang ini ya, percepatan meter per sekon kuadrat. Kemudian T adalah waktu. Contoh soalnya seperti apa? Lihat contoh soal yang pertama seperti ini. Umpamanya, kecepatan awal sebuah benda adalah 10 meter per sekon. Kemudian pada detik ke-10, kecepatan benda tersebut menjadi 30 meter per sekon. Maka berapakah percepatan benda tersebut? Nah, dari kalimat ini berarti yang kita ketahui VO atau V0, jadi kecepatan awalnya sama dengan 10 ya, 10 meter per sekon. Kemudian VT, nah, VT-nya 30 meter per sekon. T-nya 10 detik. Yang ditanya A. A sama dengan VT dikurangi VO dibagi T. Jadi 30 kurangi 10 dibagi 10. Hasilnya 20 bagi 10, 2 meter per sekon kuadrat. Contoh yang lain. Contoh soal UN ini yang Ibu ambil ya. Umpamanya ada sebuah benda dengan massa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh benda untuk mencapai tanah jika diketahui gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat? Dari soal ini, maka yang diketahui adalah V0. Ya. V0-nya tidak ada kecepatan awal ya karena dia hanya benda yang diletakkan gitu di atas ya. Kemudian M massanya 2 kg. Kemudian jaraknya ya, jaraknya adalah 20 meter. Dan percepatannya adalah sama dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan waktunya T. Maka kita bisa gunakan rumus ST sama dengan SO ditambah VO kali T ditambah setengah AT kuadrat. Ya, ini karena termasuk contoh GLBB dipercepat ya. Jadi kita gunakan rumus GLBB yang ketiga kalau tidak salah tadi ya. Nah, jadi 20 jaraknya sama dengan 0 ditambah 0 kali T ditambah setengah kali percepatannya 10 T kuadrat. Nah, maka 20 sama dengan setengah kali 10, 5 ya, 5 T kuadrat. 0 ditambah 0 kali T, 0 tambah 0 kan tetap 0 ya. Kemudian dari ini disederhanakan lagi, kita pindah ke sini, 20 dibagi 5, 4. 4 sama dengan T kuadrat. Maka T sama dengan akar dari 4, 2. Ya, jadi hasilnya waktu yang diperlukan adalah 2 detik. Oke. Sekarang Ibu minta kalian kerjakan 3 soal berikut di buku tugas kalian ya. Tulis terlebih dahulu soalnya, kemudian kerjakan di sana. Jangan lupa tulis diketahuinya apa dari masing-masing soal itu sehingga kalian bisa menggunakan rumus yang mana. Oke, selamat bekerja. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan melalui WA grup IPA kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.